Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Serba Serbi English, media belajar bahasa Inggris. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya? Baik, nah untuk kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang question words atau kata tanya yang sebelumnya sudah kita bahas ya beberapa. Nah sekarang kita melanjutkan pembahasan question words selebihnya ya, yang lebih banyak lagi. Namun jangan lupa sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita mulai pembahasannya. Nah, untuk kata tanya, question words ini ya, selain yang sudah dibahas kemarin, yaitu apa aja? What, kemudian when, where, who, why, dengan how ya. Nah, itu adalah salah satu kunci ya, kita bisa lebih memahami atau kita bisa mudah memahami soal-soal berbahasa Inggris. Di antaranya adalah kita tahu atau hafal makna kata tanya ya. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut kata tanya yang lainnya dengan makna dan contoh-contohnya ya. Baik, kita mulai pembahasannya. Nah, kita awali dengan what for ya, what titik-titik for ya, what bla 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 for. Nah, ini artinya untuk apa ya. Nah, ini fungsi dari what for ini to ask for a reason or purpose ya, untuk menanyakan tentang alasan atau tujuannya ya. Jadi untuk apa sih begitu ya. Nah, kita lihat lebih detail di contohnya seperti apa. Nah, ini ya examples. What does the writer write the text for? Nah, ini di ujungnya for ya. Jadi titik-titik yang tadi disebutkan itu diisi dengan kalimat atau kata lainnya, diawali dengan what, diakhiri dengan for ya. What does the writer write the text for? Artinya what for tadi untuk apa. Jadi untuk apa, does-nya tidak usah diartikan. Jadi langsung ke the writer. Jadi untuk apa penulis write menulis the text ya. Menulis teks tersebut. Jadi untuk apa si penulis ini menulis teks tersebut ya. Nah, ini kalimat tanya ini menanyakan apa tujuannya ya si penulis itu menuliskan teks tersebut ya. Jadi sekali lagi untuk what for ini fungsinya untuk menanyakan tujuan ya atau juga alasan. Baik, kita lihat contoh yang kedua. What is the stick for? Berarti artinya what for untuk apa ya. Jadi what is the stick for? Untuk apa stick itu atau tongkat itu? Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya atau tujuannya tongkat itu untuk apa ya. Nah, itu what for ya. Nah, selanjutnya ada kata tanya why don't? Why don't ya. Nah, ini bentuk kalimat tanyanya nanti negatif ya. Jadi negatif interrogative. Negative question, why don't? Artinya mengapa tidak, kenapa tidak. Nah, ini fungsinya adalah to make a suggestion, untuk menyarankan sesuatu ya. Nah, kita lihat lebih jelas atau lebih detailnya pada contoh yang diberikan ya. Ini contohnya, why don't you go now? Why don't you go now? Nah, artinya mengapa kamu tidak pergi sekarang ya. Jadi mengapa titik-titik tidak titik-titik. Jadi mengapa kamu tidak pergi sekarang? Nah, ini lebih ke menyarankan ya, ayo pergi sekarang. Nah, dengan kalimat lain atau redaksi lain, why don't you go now? Kenapa kamu nggak pergi sekarang aja? Nah, kalau dalam keseharian mungkin bisa seperti itu artinya ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, silakan bisa dilihat. Why don't I help you? Kenapa aku nggak membantumu saja? Bisa kayak gitu ya. Nah, itu lebih ke menyarankan ya. Why don't, mengapa atau kenapa, titik-titik, tidak, titik-titik ya. Nah, seperti itu. Baik, kata tanya yang berikutnya adalah which. Which ini artinya yang mana. Nah, itu artinya which ini punya fungsi yaitu untuk to ask about choices ya, untuk menanyakan tentang pilihan. Nah, misalkan ada sejumlah benda, nah kemudian kita atau seseorang harus milih yang mana ya.
Nah, diberikan pertanyaan yang mana yang kamu pilih. Nah, dalam pertanyaan itu kita bisa menggunakan which, yang mana. Nah, biar lebih jelas kita lihat contohnya ya. Nah, baik, examples, contoh. Lihat contoh yang pertama, which color, artinya color itu warna, jadi warna yang mana. Ya, which color do you want? Warna yang mana yang Anda inginkan? Nah, seperti itu ya. Atau Anda ingin warna yang mana? Bisa seperti itu ya. Dalam pengertian bisa beberapa redaksi namun tujuannya sama ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Which shirt will you buy? Which shirt will you buy? Nah, shirt itu kemeja ya. Jadi kemeja yang mana yang akan kamu beli? Nah, di sini ada kata auxiliary ya, modal auxiliary will. Nah, seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, untuk auxiliary ini tetap diartikan ya dalam kalimat tanya meskipun ada kata tanya. Jadi, kemeja mana yang akan Anda beli? Nah, tetap diartikan ya, seperti itu. Baik, kita lihat contoh yang ketiga. Which book? Buku yang mana should you buy soon? Nah, di sini kita temukan modal auxiliary lagi yaitu should. Nah, harus tetap diartikan ya dalam kalimat tanya yang menggunakan kata tanya. Jadi artinya which book, buku yang mana should itu seharusnya atau harus ya. Jadi buku yang mana yang harus kamu ya, yang harus kamu buy itu beli soon segera ya. Jadi which book should you buy soon? Buku mana yang harus kamu beli segera? Nah, seperti itu. Nah, sekarang lihat contoh yang terakhir. Which is Sony? Yang manakah Sony? Nah, jadi which sekali lagi untuk menanyakan yang mana, berarti tentang pilihan ya. Nah, untuk selanjutnya ada kata ganti whom, siapa. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi penjelasan di video yang pertama, whom ini sama ya artinya dengan who. Masih ingat cara nulisnya who? Ya, WHO ya, WHO. Nah, itu who dibacanya, kalau yang ini whom. Artinya sama, siapa. Namun perbedaannya kalau who pada video sebelumnya itu menanyakan orang, sama dua-duanya menanyakan orang. Kalau who menanyakan orang sebagai subjek, sebagai pelaku, sementara kalau whom ini artinya siapa menanyakan orang sebagai objek ya. Nah, kita lihat lebih detail contohnya ya. Baik, kita lihat contohnya, examples. Whom may I go with? Lihat contoh yang pertama. Whom di sini tetap kita artikan siapa. Jadi siapa yang boleh saya pergi? Nah, di sini diakhiri dengan with. Biasanya kita artikan seperti ini, dengan gitu ya. Dengan siapa saya boleh pergi? Whom, siapa. Karena ada with, dengan. Jadi kita gabungkan. Dengan siapa. May itu boleh ya. Nah, ini modal auxiliary. Tetap diartikan dalam kalimat tanya. Jadi, dengan siapa saya boleh pergi. Seperti itu ya. Oke, berikutnya lihat contoh yang kedua. Whom will she find in the room? Whom, siapa, will, akan. Jadi siapa yang akan dia find, temukan in the room, di ruangan itu ya. Jadi siapa yang akan dia temukan di ruangan tersebut ya. Nah, lihat contoh yang terakhir. Whom is the letter intended to? Nah, ini kalimat pasif, ada is, kemudian intended, ini verb ketiga atau past participle ya. Nah, ini diartikan di. Jadi, nah di sini diakhiri dengan to ya. Sebelum kata tanya bisa kalian simak, sebelum kata tanya, sebelum tanda tanya ya, itu ada to. Ya, artinya untuk siapa? Untuk siapa atau kepada ya, kepada. Kalau ini intended itu kepada. Kepada siapa the letter intended? Nah, kepada siapa surat itu ditujukan? Is intended artinya ditujukan. Jadi kepada siapa surat itu ditujukan ya.
Sekali lagi, whom artinya sama siapa dengan who ya, sama siapa. Nah, kalau whom untuk menanyakan siapa orang ya, orang sebagai objek. Sementara who menanyakan siapa orang sebagai subjek. Ya, seperti itu. Nah, baik, kita teruskan ke kata tanya berikutnya, yaitu whose. Whose, milik siapa atau punya siapa. Nah, ini fungsinya adalah to ask about the owner of something. Menanyakan pemilik, ya, pemilik satu barang atau pemilik sesuatu. Ya, jadi bisa diartikan milik siapa, gitu ya. Ya, baik. Kita lihat contohnya. Lihat contoh yang pertama, whose book shall you read? Nah, untuk shall ada yang baca shall atau shall ya. Oke. Whose book shall you read? Jadi bukunya siapa? Shall akan, you kamu, read membaca. Jadi buku siapa yang akan kamu baca? Begitu ya. Oke, contoh yang kedua. Who's stunning paintings around the wall? Jadi, lukisan yang indah. Siapa itu yang ada? Are di sini bisa artinya yang ada on the wall ya, yang ada di dinding. Ya, seperti itu. Jadi, who's menanyakan milik siapa? Lukisan siapa atau lukisan indah milik siapa itu yang ada di dinding. Kemudian contoh yang terakhir, whose bags, tas-tas siapa, are they on the shelf, itu yang ada di rak. Whose bags are they on the shelf? Atau misalkan whose bag are on the shelf, bisa tidak menggunakan they lagi. Nah, jadi tas-tas siapa itu yang ada di rak. Nah, seperti itu ya. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya, bisa diikuti? Ya, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke kata tanya berikutnya. Nah, di sini pembahasan kata tanya lebih banyak ya dari yang sebelumnya. Kita lihat kata tanya berikutnya adalah how far. How far. How far ini artinya berapa jauh ya. Nah, fungsinya adalah to ask about distance ya. Jadi menanyakan tentang jarak ya, maaf bukan jarang tapi jarak suatu tempat dengan yang lainnya ya, jarak. Jadi berapa jauh. Kita lihat pada contohnya. Examples, how far is Bandung from Jakarta? Berapa jauh atau berapa jarak Bandung dari Jakarta ya. Atau lihat kalimat kedua, how far is your school from your house? Berapa jarak rumahmu, berapa jarak sekolahmu dari rumah, atau berapa jauh sekolahmu dari rumahmu. Nah, seperti itu ya, itu adalah how far. Nah, harus diingat bahwasanya dalam video ini kita berlatih mengartikan ya. Nah, mungkin nanti akan dibahas di video lain cara pembentukan kalimatnya ya. Namun sekarang kita lebih menekankan pada memahami makna pertanyaan ya, seperti itu. Baik, kita lanjut dengan kata tanya berikutnya ya. Nah, di sini ada how long, artinya berapa lama. Kalau how far tadi menanyakan jarak, nah kalau how long menanyakan lama atau periode waktu tertentu yang digunakan untuk melakukan sesuatu ya. Nah, di sini fungsinya adalah to ask about length. Ya, jadi digunakan untuk menanyakan panjang atau lamanya ya, atau waktunya. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dalam contohnya. Examples, contoh, how long does it take to school from your house? Nah, jadi berapa lama does it takes itu yang ditempuh, yang bisa ditempuh ya. To school, ke sekolah, from your house, dari rumahmu. Nah, kalau diartikan secara bebas seperti ini ya, berapa lama waktu yang diperlukan dari sekolah, dari rumah ke sekolah gitu ya. Atau berapa lama
waktu yang digunakan untuk pergi ke sekolah dari rumahmu juga bisa, artinya seperti itu ya. Intinya adalah menanyakan durasi waktunya berapa lama gitu ya dari rumah ke sekolah atau ke sekolah dari rumah ke sekolah. Seperti itu ya. Baik, kita lihat contoh yang kedua. How long will it take to boil the eggs? Nah, berapa lama yang diperlukan atau yang akan diperlukan untuk boil itu mendidihkan atau ya betul memasak ini ya, mendidihkan, merebus ya. To boil, merebus telur. Seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan untuk menyatakan lama atau waktu ya, periode waktu, biasanya dalam bahasa Inggris ada pola, yaitu ini ya. Jadi kalau menanyakan waktu biasanya kita menggunakan kata kerja take ya, kayak gini. Misalkan perlu 2 jam ke sekolah ya. Jadi kita menggunakan it takes 2 hours to school. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bikin kalimat tanyanya. Misalkan, berapa lama waktu yang diperlukan ke sekolah? Nah, kita gunakan how long. How long does it takes to school? Seperti itu ya. Jadi khusus untuk menanyakan atau menyatakan waktu, durasi waktu itu bisa digunakan pola ini ya. It takes bla 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 atau how long does it take to bla bla bla. Nah, seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami ya? Mudah bukan? Insya Allah ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ada how many. How many. How many ini artinya berapa banyak. Berarti menanyakan jumlah ya, atau berat, bobot. Berat ya, berat suatu benda ya. Nah, ini fungsinya adalah to ask about quantity. Menanyakan jumlah. Nah, untuk how many ini khusus untuk countable nouns ya, untuk kata benda yang bisa dihitung ya. Maksudnya bagaimana bisa dihitung ya? Maksudnya untuk countable noun sendiri ini adalah kata benda yang bisa dihitung langsung ya dengan 1, 2, 3 gitu ya. Tidak perlu adanya satuan atau alat takar lainnya ya. Nah, langsung dengan 1, 2, 3 ini sudah tergambar jumlahnya segimana. Nah, itu yang dimaksud dengan countable nouns ya. Nah, kita lihat lebih seksama contoh-contohnya. Nah, kita lihat contoh yang pertama ya. How many books? Nah, ini lihat. Books. Books itu kalau kita bilang 1 buku. Nah, kita di benak kita sudah ya, sudah bisa menggambarkan 1 buku itu seperti mana. Oh iya, 1 buku itu segitu, yang ada covernya dan seterusnya. Nah, 1 buku, 2 buku. Nah, itu terhitung ya. Itu yang dinamakan oleh countable nouns. Nah, jadi how many digunakan untuk menanyakan jumlah benda yang terhitung. Contohnya, how many books? Berapa banyak buku can you read yang bisa? Nah, ini can, modal auxiliary, tetap diartikan dalam kalimat tanya ya. Can itu bisa, you, kamu, read, baca, in a week, dalam seminggu. Jadi, kita artikan keseluruhan, berapa banyak buku yang bisa kamu baca dalam seminggu ya. How many books can you read in a week? Nah, sekarang lihat contoh yang kedua, how many apples ya. Nah, apples juga countable nouns. Jadi untuk menanyakan jumlah apel, kita gunakan how many ya. Oke. How many apples? Berapa banyak apel did he buy yang dia beli? Nah, seperti itu ya. Misalkan selain books dengan apples, kata benda yang terhitung lainnya, misalkan laptops, chairs, tables, dan seterusnya. Nah, untuk menanyakan jumlah-jumlah tersebut, kita gunakan how many. How many tables? How many laptops? How many pens? How many pencils? Dan seterusnya. Ya. Baik, kita lanjut. Kata tanya berikutnya adalah, nah ini ya, hampir sama nih dengan how many ya, ini temannya nih ya, yaitu adalah how much. How much. How much ini sama artinya berapa banyak ya, untuk menanyakan jumlah juga ya. Kita lihat dulu nih, di sini fungsinya adalah
To ask about quantity, ya, menanyakan jumlah. Namun bedanya how much ini untuk kata benda yang tidak terhitung. Nah, apa maksudnya kata benda yang tidak terhitung? Nah, kata benda yang tidak terhitung itu adalah benda-benda yang untuk menyatakan jumlahnya, nah mereka tuh perlu adanya ukuran ya, ukuran, takaran. Nah, misalkan mereka tidak bisa langsung menggunakan 1, 2, 3, tetapi harus menggunakan ukurannya ya. Kita lihat contoh-contohnya dulu ya. Baik. Nah, kita lihat contoh yang pertama, how much sugar? Sugar itu gula putih ya. Nah, kalau misalkan kita bilang 1 gula putih, gimana ya 1 gula putih? Segitu yang kecil, oh itu 1 butir gula putih. Nah, itu menggunakan takaran ya, menggunakan ukuran yaitu butir. Jadi dia tidak bisa 1 gula putih. Nah, tidak tergambar jumlahnya segimana. Nah, itu benda-benda semacam itu disebutnya uncountable nouns. Jadi harus menggunakan takaran ya. Nah, atau tadi ya menggunakan takarannya sugar, gula putih, misalkan takarannya 1 kilo gula putih, 1 sendok gula putih. Nah, itu ya. Kemudian 1 gelas gula putih. Nah, itu menggunakan alat ukur sendok, kemudian gelas. Nah, itu ya. Jadi tidak bisa langsung menggunakan 1, 2, 3. Nah, itu ya yang dimaksud dengan kata benda uncountable nouns ya. Oke, kita lihat makna kalimat pertama. How much sugar? Berapa banyak gula? Do you need? Nah, ingat do di sini tidak usah diartikan karena sudah atau ada kata tanyanya yaitu how much ya. Jadi berapa banyak gula yang kamu perlukan for the cake, untuk kue itu ya. Di berapa banyak atau berapa banyak gula yang diperlukan atau yang kamu perlukan untuk kue itu. Nah, kita lihat contoh yang kedua, how much milk do you always drink? Berapa banyak susu yang kamu selalu minum? Nah, biasanya per hari ya. Nah, seperti itu ya. How much milk? Milk ini sama tadi seperti halnya sugar, itu uncountable nouns ya. Nah, 1 susu segimana ya? Maksudnya susu kental, susu sapi yang gitu. Nah, itu harus menggunakan ukuran. Apakah 1 gelas, 1 kaleng gitu ya, 1 sendok. Nah, itu yang dinamakan uncountable nouns ya. Nah, mungkin selain sugar dengan milk, contoh uncountable lainnya misalkan oil ya, minyak. 1 minyak, segimana 1 minyak ya? Nah, harus menggunakan ukuran, yaitu misalkan 1 kilo ya, 1 botol. Nah, itu ukurannya ya. Nah, mungkin untuk countable, uncountable noun akan lebih detail dibahas nanti di video lainnya ya. Baik, nah sekarang bagaimana ngomong-ngomong, sudah bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya ke kata tanya berikutnya, yaitu how old. How old ya. How old ini digunakan untuk menanyakan usia seseorang ya. Nah, to ask about age, menanyakan umur atau usia seseorang. Kita lihat contohnya di sini. How old is your grandma? Berapa umur nenekmu? Gitu ya. How old, berapa umur your grandma, nenekmu. Nah, is tidak diartikan. Berikutnya, lihat contoh yang kedua. How old are these horses? Berapa umur kuda-kuda ini? Ya. Oke, nah seperti itu. Contoh yang terakhir kita lihat, how old are you? Berapa usiamu? Berapa umurmu? Nah, seperti itu ya. Itu how old, berapa usia. Baik, kita teruskan ke kata tanya berikutnya. Ngomong-ngomong cukup banyak juga ya kata tanyanya. Ya, silakan nanti kalian hafalkan satu persatu ya. Nah, baik. Yang selanjutnya adalah how deep. How deep, berapa dalam. Nah, ini to ask about the depth of something. Nah, tentu saja berapa dalam itu artinya ya fungsinya untuk menanyakan
berapa dalam, kedalaman ya, kedalaman sesuatu. Kita lihat pada contohnya. Nah, contoh yang pertama silahkan dilihat. How deep is the well? Well itu sumur ya, jadi berapa dalam sumur itu? Nah, misalkan kalau zaman sekarang sudah musim ini ya, arteri atau musim sumur bor dan seterusnya ya, yang kedalamannya tuh ya sangat luar biasa ya. How deep is the well? Kemudian berapa dalam sumur itu? Kemudian contoh yang kedua, silakan dilihat. How deep is the pool? Berapa dalam pool itu kolam ya? Oke. Berapa dalam kolam tersebut atau kolam itu ya? How deep should I put my leg into the water? How deep, berapa dalam? Nah, should di sini ada auxiliary, berarti kita harus mengartikan ya. Berapa dalam should I, yang harus aku ya. Should I put? Oh, sorry. Ya, betul. Berapa dalam aku harus put, nah, meletakkan atau memasukkan kakiku into the water, ke dalam air ya. Jadi harus dimasukkan berapa dalam ya kakiku ke dalam air. Seperti itu ya. Itu how deep. Atau dalam lagu ada ya, how deep is your love? Nah, itu how deep is your love? Berapa dalam cintamu? Nah, seperti itu. Jadi itu untuk mengukur kedalaman ya. Baik, untuk selanjutnya kita lihat ada how wide. Wide itu lebar, jadi berapa lebar? Berarti ini digunakan untuk menanyakan lebar suatu benda ya. To ask about the width of something ya, menanyakan lebar sesuatu. Baik, kita lihat pada contohnya. Examples, how wide is the flag? Berapa lebar bendera itu ya? How wide is the cloth? Nah, berapa lebar kain itu? Atau kain itu berapa lebarnya? Bisa ya, dalam bahasa Indonesia seperti itu diartikan ya. Nah, contoh yang terakhir, how wide is the soccer field? Nah, berapa lebar lapangan sepak bola itu? Nah, seperti itu ya. Jadi ini how wide, berapa lebar. Nah, seperti itu. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Iya, baik. Nah, ternyata untuk how wide ini adalah kata tanya terakhir yang dibahas pada kesempatan kali ini ya. Nah, sebelum berakhir, coba kita ingat-ingat lagi tentang arti kata tanya ya. Nah, kita lihat dari bagian atas, di sini ada sejumlah kata tanya. Ayo kita ingat-ingat lagi artinya apa. Why itu apa artinya why? Why, mengapa. Kemudian how far, berapa jauh ya. Oke, itu menanyakan jarak. Kemudian how old, berapa usia, berapa umur. And then ada where. Where itu di mana. Whose, milik siapa atau punyanya siapa. How long, berapa lama. When, ketika. Oh maaf, kapan ya. Ketika itu kalau di tengah kalimat ya. Sekarang kita sedang membahas kata tanya. Saya ulangi, when, kapan, which, yang mana, how many, berapa banyak, what, apa, how, bagaimana, menanyakan cara, what, bla 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 for, untuk apa, who, siapa, whom, siapa, objek, who, siapa, subjek, how wide, berapa lebar, how deep, berapa dalam ya. Kemudian tadi ada why don't, kenapa titik-titik tidak ya, seperti itu. Atau what for juga sudah disebutkan ya. Nah, baik, itu pembahasan tentang kata tanya yang wajib kita ketahui agar kita bisa lebih mudah memahami pertanyaan dalam tes atau ujian bahasa Inggris ya. Nah, kita harus memahami atau harus tahu arti kata tanya ini ya, dan cara mengartikannya yang sudah kita bahas. Nah, demikian pembahasan tentang kata tanya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya ya, sudah menyempatkan nonton video ini ya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.